Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Informasi Prodi Biologi akan memaparkan tentang perangkat lunak yang mencakup pemrosesan dengan program yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nama Esriani, NIM F1D1 20054. Kedua, aplikasi software yang akan dibawakan oleh saudari Anisca, NIM F1D1 20048. Yang ketiga, sistem software yang akan dibawakan saudari Tessa Arlisa, NIM F1D1 20042. Dan yang terakhir, materi interface pengguna yang akan dibawakan saudari Mardelia Belinda Putri, NIM F1D1 20068. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi pemrosesan dengan program. Unit pengelola pusat atau CPU berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem komputer. Unit atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan storan bagi melaksanakan arahan-arahan berkaitan. Contoh sebuah CPU dalam kemasan Pilgrim Array ditampilkan terbalik dengan menunjukkan kaki-kakinya dalam arsitektur von Neumann yang asli. Ia menjelaskan sebuah unit aritmetika dan logika dan sebuah unit kontrol dalam komputer-komputer modern. Kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit padu, integrated circuit, yang biasanya disebut CPU. Unit aritmetika dan logika adalah alat yang melakukan pelaksanaan dasar seperti pelaksanaan aritmetika, pelaksanaan logis, dan pelaksanaan perbandingan. Prosesor atau pengolah data sering digunakan untuk menyebut CPU. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Perkenalkan, nama saya Aniska dengan NIM F1D1 20048. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai aplikasi software, alat untuk pengguna. Kita sering dengar software pada komputer, namun beberapa orang tidak mengetahui software itu apa. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi software. Aplikasi software dalam bahasa Inggris, application software, merupakan subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas yang diinginkan pengguna. Dalam komputasi, aplikasi adalah jenis software yang dirancang sebagai alat untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan satu atau beberapa jenis pekerjaan, biasanya berkaitan dengan pengolahan data. Aplikasi perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua kelas umum, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak sistem adalah program komputer yang berinteraksi dengan komputer tingkat rendah, tingkat yang paling rendah. Contohnya, driver perangkat OS dan GUI yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi, biasanya disebut sebagai software, adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya, Microsoft Office, Internet Explorer, dan sebagainya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materi kami. Perkenalkan, nama saya Tessa Arlisa, NIM F1D1 20042. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara software dan hardware. Seperti yang kita ketahui, software merupakan kumpulan beberapa informasi yang dieksekusi oleh mesin komputer
dalam menjalankan pekerjaannya, sementara hardware merupakan salah satu komponen komputer yang dimana sifat alatnya dapat dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk secara nyata. Hubungan antara software dan hardware ini dapat kita ibaratkan seperti hubungan antara roh dan jasad, yang dimana hardware akan menjadi seperti mesin mati yang tidak dapat digunakan sama sekali jika tidak diinstalkan software di dalamnya. Begitupun sebaliknya, software hanya akan menjadi seperti kumpulan data digital semata tanpa diinstalkan hardware di dalamnya, yang dimana artinya hardware akan dapat dipakai dan digunakan hanya jika diinstalkan software di dalamnya. Begitupun sebaliknya dengan software hanya akan dapat bekerja dan berfungsi jika diinstalkan hardware di dalamnya. Jadi bisa kita lihat dari situ bahwa ternyata software dan hardware ini mempunyai hubungan yang sangat penting dan membutuhkan satu sama lain. Seperti software membutuhkan hardware agar software tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Begitupun sebaliknya, hardware membutuhkan software untuk memanajemen dan sekaligus memberikan nilai fungsionalitas pada komputer. Jadi, sangat jelas bahwa kedua perangkat ini mempunyai hubungan yang sangat berkaitan satu sama lain. Jadi, hardware tanpa software itu ibarat seonggok besi yang tidak berarti apa-apa. Begitupun sebaliknya, software tanpa hardware itu ibarat angan-angan yang tidak pernah terrealisasikan. Jadi keduanya sangat-sangat berkaitan dan penting. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai interface pengguna. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Ada 3 subbidang studi yang berhubungan dengan interaksi dengan komputer. Pertama, ergonomi, di mana interaksi manusia dan komputer berkaitan dengan bentuk fisik dan mesin. 2. Faktor manusia berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Ketiga, interaksi manusia dan komputer mengkaji bagaimana hubungan-hubungan yang terjadi antara ilmu komputer desain terkait dengan manusia dengan komputer. Saya atas nama Muhammad Zulkifli akan menyimpulkan isi dari materi kami. Adapun kesimpulannya yaitu komputer merupakan perangkat teknologi informasi yang paling penting. Komputerlah yang berperan besar dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi. Kemajuan teknologi komputer sangat mempengaruhi kemajuan teknologi informasi. Dengan komputer, kini tak ada lagi suara mesin terdengar di kantor, yang terdengar justru suara hentakan jemari di depan keyboard. Dengan komputer pula tak akan ada lagi perhitungan rumit yang membutuhkan kalkulator klasik seperti dulu. Hanya dengan menuliskan serangkaian formula atau rumus. Dengan formula atau rumus kita dapat menentukan sebuah perhitungan dengan sangat tepat. Oleh karena itu, pengenalan dan kemampuan bekerja dengan komputer merupakan hal yang sangat penting pada era teknologi. Pada era teknologi informasi, dengan blog ini pula saya mengharapkan
dapat memberikan sedikit informasi tentang komputer dan teknologinya kepada para pembaca. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.